Oke, teman-teman, kita menjawab lagi ya pertanyaan dari live Instagram yang belum terjawab di live Instagram sebelumnya, teman-teman ya. Mohon maaf yang belum terjawab, akan langsung gua jawab di video seperti sekarang ini. Kita mulai, ini Instagram kapan ini ya? Yang mengenai Purbaya ketemu MSCI. Dari Bapak Harmin, malam kok awan, maaf baru join, mau tanya untuk UMKM bagaimana ya? Apakah 2025 bisa pakai 0,5% PP 55? Jawabannya bisa, karena peraturannya belum keluar sampai dengan hari ini. Jawabannya sudah keluar ya di UU BP pasal 1 ayat 1. Jadi diperpanjang sampai dengan Desember 2029. Oke, thank you Pak Harmin. Khusus orang pribadi ya, kalau badan nggak bisa. Thank you Pak Harmin, semoga 6 kita tampung dulu ya Pak. Ibu Katarina Gunawan. Jadi nggak apa-apa ya, tahun perolehan nggak sama dengan saya karena warisan almarhum suami sudah saya laporkan di SPD dan sudah tes amnesti. Oh, nggak apa-apa Bu, hajar aja Bu. Ibu Katarina Gunawan, Ibu Ibu Katarina Gunawan. Saya lapor di SPT tahun perolehan tahun beli aset. Nggak apa-apa lah Bu. Jadi saya sih nggak terlalu pusing dengan itu ya. Yang saya fokus adalah nilai rupiahnya. Saya nggak pusing mengenai tahun perolehan, itu kan hanya formalitas ya. Yang penting nilai rupiahnya betul ya. Thank you Bu Katarina. Katarina Gunawan, Ibu Mira 47, malam kok. Semua faktur pajak dan gunggung yang terprepopulatif di SPT PPN. Bukan total sales kan ya? Jawabannya bukan ya, itu kan pembelian. Jadi hal yang berbeda dengan total sales versus total faktur pajak yang terbit karena ada faktur pajak uang muka dan pelunasan. Oh, setuju Bu, setuju. Oke, thank you Bu Ibu Mira. Mira 4724, Bapak Bapak PT Joni, di mana mengajukan NPPN di DJP atau Kortex langsung? Jawabannya di Kortex ya, di Kortex Bapak tinggal buka di menu permintaan NPPN di menu pelayanan ya. Di YouTube juga banyak kok tutorial-tutorial untuk NPPN. Oke, thank you Pak Joni, semoga terbantu. PT Joni, kemudian Bapak Pas Pepa, pajak final sewakan rumah. Waktu lapor PPh 21, apakah harus disertai dokumen pendukung seperti kwitansi, kontrak, dan sebagainya? Nggak perlu ya, nggak perlu. Disimpan di internal saja, Bu. Ya, sementara nggak perlu. Nanti ketika diperiksa baru dikasih. Thank you, Bu Paspe ya. Semoga Bapak Paspepa, Ibu Bapak hati-hati, pensiunan PNS. Ini kan kalau ada pajak ditanggung pemerintah. Misalnya dia juga direktur di perusahaan swasta. Di SPT, gaji pensiun masuk ke penghasilan lainnya kah? Kok gaji pensiun? Oh, pensiunan PNS. Pensiunan PNS. Pajak yang ditanggung pemerintah gimana? Oke, 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 oke. eh Ketika dia terima uang pensiun, Bapak lihat di situ ada nggak bukti potongnya? Semestinya ada bukti potong, Pak. Nah, bukti potong itulah yang Bapak lapor sebagai semestinya sih PPh final ya, semestinya ya. Kalau nggak PPh final berarti penghasilan yang tidak termasuk objek pajak kalau gitu caranya. Ya, kalau Bapak yakin ini memang ditanggung pemerintah, walaupun dia DTP ditanggung pemerintahnya, tetap dia ada terima bukti potong supaya bisa dimunculkan di SPT PPh final, kalau nggak di bagian yang tidak kena pajak sih. Oke, thank you Pak Ati-Ati, semoga terbantu. Ati-Ati, Ibu ya, Bapak ya. Kemudian Bapak Ridwan, sejak 2017 dalam daftar harta, saya masukkan rumah warisan nilainya nol. Oke. Bagaimana sekarang di Kortex? Apakah boleh nilai perolehannya nol? Kalau nol mungkin nggak bisa, Pak. Ibu, Bapak isi Rp1 aja. Ya, Rp1 saja. Kalau nol mungkin ditolak oleh sistem. Oke, thank you Pak Ridwan. Semoga terbantu. Bapak Ridwan T. Ibu Mira, supaya jadi nihil untuk laporan WPOP terpisah PHMT gimana? Nggak ada penghasilan lain, hanya bekerja suami istri. Oke, ini supaya jadi nihil ya. Maksud Ibu ini gara-gara sekarang lagi kondisi gimana? Kalau sekarang kondisinya LB, maka supaya nihil caranya adalah menambahkan penghasilan lain. Oke, ada atau nggak ada penghasilan lain nggak ada masalah ya. Tambahkan saja penghasilan lain. Kan Ibu mau nihil nih. Nah, kalau kondisinya kurang bayar KB, maka jangan dinihilin, mesti dibayar pajaknya, gitu ya. Oke, thank you Bu Mira, semoga terbantu. Ibu Mira 47. Oke, Bapak Bapak Randy Saputra, AR pajak lagi di rolling ya? Jawabannya betul, diputar-putar terus. Dapat SP2DK dari Desember sampai sekarang, chat sama telepon AR nggak pernah direspon. Mau ke KPP biasa, kalau nggak janji ditolak terus. Oh, gitu. Ya, begitulah Pak. Ya, langsung kirim surat aja Bu, Pak. Kirim surat balasan. Ya, thank you Pak Randy. Randy Saputra. Bapak Doni Frans Jaya, Hai Ko,
Kalau restitusi tahun 2021, apakah masih bisa dilakukan 2026 ini? Jawabannya coba aja, Pak ya. Ini restitusi apa nih, Pak? Restitusi apa nih? Kalau dia PPN kan dia bergulung terus, ya. Jadi bergulung terus ke 2026, jadi restitusinya sekarang, untuk yang sekarang, bukan untuk 2021. Ini mengenai PPH atau jenis apa nih, Pak? Thank you, Pak Doni. Semoga teman-teman. Kemudian Bapak Doni Francis Frans Jaya. Ibu Rosa OSM, malam ke awan, suami istri pensiun, ada bantuan keuangan dari adik. Bagaimana saya lapor penghasilan di SPT suami? Oke, di SPT suami itu tinggal dilapor sebagai penghasilan dalam negeri lainnya ya, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Kalau masih di bawah PTKP ya tidak usah bayar pajak. Oke, seperti itu. Thank you Bu Rosa, semua teman-teman. Ibu Rosa OSM. Bapak Bapak Randy Saputra, sama lapor SPT Badan, pilih stesel akrual, pas lapor jadinya stesel kas terus, nyusahin Cortex. Oh gitu ya. Thank you Pak Randy Randy. Saputra. Ibu Irawati, kok tanggal 22 Desember 2025 saya dapat SP2DK. Katanya ada kewajiban November yang belum beres. Tanggal 24 dapat surat lagi. Katanya terima kasih sudah merespon dan sudah beres. Apakah masih belum menemui AR? Ya di chatting aja Pak, chatting ya. Kok bisa begitu Pak? Gitu loh. Kan gue belum balas gitu. Thank you Pak Bu Ira. Ya chatting-chatting Pak Bu biar ketemu AR, biar kenal sama AR-nya ya. Ibu Irawati TJ. Ibu Ira. Padahal saya belum balas ya. Ya, mungkin ada AI yang ngebalas Bu ya. Bu Ibu Ira. Irawati TJ. Ibu Viola Sang, malam kawan mau tanya UMKM 2026 apakah masih bisa lanjut? Jawabannya lanjut ya, khusus orang pribadi sampai dengan Desember 2029. Untuk Februari ini mau buat e-billing Januari, setor berdasarkan apa ya? Setor berdasarkan omset ya Bu, dari omset. By the way ingat ya, Januari tidak usah bayar PPh final karena ada gratis PPh final untuk omset 500 juta. Ya, ingat ya. Setelah 500 juta barulah mulai bayar PPh final. Oke, thank you Bu Viola. Ibu Fiona Sang. Kemudian Bapak Will, izin profesi dokter. Omsetnya klinik plus apotik sudah melebihi 4,8 M. Sebaiknya pembukuan apa tetap bayar norma plus PPh final? Jawaban saya adalah Bapak bikin aja PTP atau CV atau PT ya di sana aja yang apa? Yang apotiknya ya, apotik dan klinik di sana aja dan perlu jadi PKP saya rasa ya. Perlu jadi PKP kayaknya sudah melebihi 4,8 M. Oke, thank you Pak Will, semoga terbantu. Bapak Willy 18. Bapak Ridwan, malam bagaimana cara e-reporting PPS di Cortex? Oke, Bapak buka Google atau buka YouTube, di situ ada banyak tutorial untuk e-reporting PPS ya. Teman-teman yang sudah ada, PPS ya, PPS ya, ada. Menunya adalah di e-reporting pps.pajak.go.id. Oke, thank you Pak Ridwan. Bapak Ridwan T. Bapak Koaan, cara cetak NPPN gimana caranya? Saya seorang pedagang UMKM. Di Google ada banyak Pak, di YouTube juga ada banyak ya. Cari aja tutorial mencetak NPPN. Teman-teman yang ikut mini course gua di sptorangpribadi.com juga bisa ya, di member areanya ada tutorial mencetak NPPN. Thank you Pak Koaan. Koaan 88. Bapak Ferdiansyah, asuransi langsung dibebankan saja nggak apa-apa kok. Asuransi apa nih Pak? Asuransi kalau di perusahaan sih asuransi buat karyawan boleh sih dibebankan sebagai natura ya. Natura tidak kena pajak dengan alasan kesehatan. Thank you Pak Bapak Ferdi. Ferdiansyah. Kemudian Ibu Kartini, malam kawan, malam Bu Kartini. Mau tanya, usaha UMKM semula produk dan jual sepatu, lalu berpindah ke produk dan jual mebel. Bagaimana perubahan kode KLU? Apakah ada pemeriksaan Saya rasa enggak Bu ya. Silakan diubah aja di KLU yang benar menjadi dagang mebel, nggak ada pemeriksaan lah, santai aja ya. Tetapi kalau ada pemeriksaan ya sudah kita hadapin aja. Thank you Bu Kartini. Semoga Ibu terbantu. Kartini Evi. Bapak Bansyah, tanya lagi ada pilihan dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan. Saya Google, katanya hanya untuk WP kriteria tertentu. Apa yang dimaksud dengan kriteria tertentu? Tanya Google, Bu, jangan tanya saya ya. Jadi tanya Google aja. Ya, intinya orang-orang yang selama ini patuh, bayar pajak nggak pernah terlambat, lapor pajak nggak pernah terlambat, dan sebagainya gitu ya. Tanya Google aja, di situ ada kriteria tertentu. Thank you, Pak Bansyah. Bapak Bansyah. Oke. Bapak Rumoci Torang.
Kalau prefer di CV, dilapor di SPTOP bagian mana? Nah, Bapak tinggal lapor di bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di situ ada namanya bagian laba dari perusahaan yang tidak atas saham ya. Nah, itulah CV maksudnya. Thank you Pak Rumoci. Bapak Rumoci Torak. Bapak Aman Pratsna, mohon tanya, apakah PPh final bunga obligasi deposito atau tabungan itu perlu dilaporkan? Jawabannya perlu. Dan apa konsekuensinya jika kita tidak laporkan? Ya nggak apa-apa juga sih, cuman kan kalau nilainya besar, itu kan nanti berpengaruh terhadap kenaikan harta. Kalau hartanya naiknya besar, tetapi ibu tidak lapor ada penghasilan berupa bunga deposito, nanti kan jadi nggak cocok nih, hartanya naik tidak cocok dengan penghasilannya kecil gitu loh, padahal ada penghasilan yang belum dilaporkan gitu Bu. Jadi lebih baik dilaporkan saja semua penghasilan termasuk penghasilan deposito obligasi. Thank you Pak Aman, Ibu Atsman Pratsna. Bapak Aman Prasna Haliman. Oke. Ibu Aman Prasna, mohon tanya, dokumen dan bukti pendukung apakah cukup disimpan dari 2021 sampai sekarang? Saya rasa oke ya. 2020 sudah selesai pemeriksaan. Jadi 2021 lah. Thank you Pak Aman. Bapak Ibu Aman Prasna. Bapak Nise, apabila ada anak sudah bekerja di luar negeri tetapi belum punya NPWP, apakah harus lapor SPT tahunan di Indonesia? Jawabannya tidak bisa ya, kan dia belum punya NPWP, dia nggak bisa lapor SPT. Saat ini dia sudah tinggal lebih dari 1 atau 3 hari di luar negeri. Ya, nggak usah bikin NPWP, nanti aja kalau dia betul-betul mau pulang ke Indonesia selamanya, barulah dia bikin NPWP. Gitu, saya rasa nggak apa-apa. Thank you Bu Nise. Bapak Nise 99. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman ya, kita tambahin lagi ya yang ini ya. Ini adalah pertanyaan dari YouTube ya. YouTube mengenai kertas kerja SPTOP ya. Ada yang bertanya, belum gue jawab nih. Bapak Nahloboy, izin tanya ke Awan, untuk formulir kertas kerja bisa di-download di mana ya? Kok sebelumnya saya sampaikan terima kasih. Masuk ke website gratis.sptorangpribadi.com ya. Ingat, jangan langsung diedit di sana, tetapi klik menu file, kemudian create a copy. Nah, supaya file itu diduplikasi ke Google Drive Bapak sendiri. Oke, di sanalah Bapak bisa mengedit. Oke, thank you Pak Nahloboy. Bapak Andriana Julian, malam Pak, sorry mau bertanya, kalau saya tidak ikut mini course 7 Februari dan pengen dapat kertas kerja, gimana caranya? Caranya Bapak tinggal masuk ke gratis.sptorangpribadi.com ya, di sana gratis didapatkan, tidak harus beli mini course. Thank you Pak Andri. Ibu Liliani, kalau bonus MLM seperti Atomi, waktu lapor SPT, masa PPh WP orang pribadi, di bagian penghasilan, masuknya jenis penghasilan apa ya? PPh-nya sudah dipotong pajak oleh Atomi. Masuk ke penghasilan pekerjaan bebas ya. Di situ input bruto omsetnya. Oke, kemudian gunakan norma 50%. Oke, kemudian mungkin saja terjadi kurang bayar di induk ya, dan itu perlu dibayar. Oke, jadi sudah dipotong bukan berarti nggak usah bayar ya. Setelah dihitung-hitung, siapa tahu masih perlu dibayar lagi. Oke, thank you Bu Lili. Bapak Yoyo, kalau UMKM yang pakai skema final saja, bagaimana hitung kewajaran kenaikan hartanya? Dulu saya kira-kira aja, soalnya susah ngitung kewajarannya, tidak buat catatan apa-apa, semua dikira bingung. Oke, jadi profit atau untung dari dagang UMKM biasanya maksimal 30%. Nah, dari situ kurangi biaya hidup. Nah, sisanya inilah yang menjadi potensi kenaikan harta. Nah, kalau harta naik tidak melebihi potensi ini, maka SPT itu wajar. Menurut saya begitu. Oke, menurut keyakinan saya. Thank you, Pak Yoyo. Bapak JA Batam, lampiran 7 apa ada di SPT? Bagaimana ambil? Tidak ada ya, tidak ada. Itu lampiran yang saya buat sendiri, gitu ya. Karena korteksnya masih tolol. Tolol. Kan mestinya korteks ini dong, kasih lampiran perhitungan kewajaran dong ya. Kenapa dia nggak kasih kan? Brengsek tuh korteksnya ya. Bapak Herman, penambah harta bersihnya kok nggak ada hasil dari kupon obligasi dan bunga obligasi? Jawabannya ada. Ada, Pak.
di bagian PPh final sudah ada. Ada kok ya. Thank you Pak Herman. Ibu Sony Putra. Ini apalagi ya, kok ribet banget kita yang punya harta, kok kita yang ribet, lapor juga, diribetin juga ya. Begitulah nasib di negeri Konoha ya. Kalau bisa kami persulit, kenapa mesti dipermudah? Pak, kalau datang ke KPP, apakah mereka bisa bantu mengisi kotas kita? Pusing sekali harus kalau isi mandiri. Boleh ya, boleh saja ya. Kalau petugas pajaknya mau bantuin, gitu ya. Ya kan seharusnya mereka pelayan rakyat ya, cuman dalam prakteknya ya begitulah. Bapak Yoyo, saya juga rencana gitu. Apa boleh ya kayak dulu DJP online diisiin kita ke kantor? Ya boleh-boleh aja ya. Bingung saya mau isi sendiri takut malas malah salah. Ya boleh-boleh saja datang ke KPP minta dibantu. Kalau apartemen dapat NJOP dari mana ya Pak? Ada kok, ada di PBB. Kartu PBB. Apartemen juga punya PBB ya. Ada di situ. Thank you Pak Leo. Saya terlewat untuk ikut mini course. Bagaimana saya bisa dapat file Excel ini? gratis.sptorangpribadi.com. Oke, thank you Pak Adi. Bapak Chandra, kok mau tanya kios masih atas nama pengelola, belum balik nama, belum ada AJB. Apakah kios dilaporkan atau tidak perlu? Jawabannya perlu dilapor ya. Ikuti arus uang, bukan dokumen. Oke, thank you Pak Chandra. Bapak tukang ngeprint. Kok kalau orang tua di atas 70 tahun, penghasilan dari bunga deposito saja, apakah sebaiknya hapus NPWP aja? Jawabannya tidak bisa hapus. Tidak bisa hapus NPWP karena dia masih ada penghasilan dari bunga deposito. Ya, lapor aja tiap tahun, Pak. Lapor aja tiap tahun, ya cuma sekali setahun, nggak apa-apa lah ya. Kok mau Excelnya kok nggak usah beli ya, gratis.sptorangpribadi.com. Teman-teman yang kalau mau gabung mini course boleh, tapi kalau nggak gratis saja. Izin tanya, apakah berlaku juga dengan orang pensiunan? Sama saja. Intinya sama aja ya, pemulir mah sama aja. Bapak Denny Setiawan, kok saya UMKM di bawah 4,8 M itu masih bisa 0,5%, harus ngajuin NPPN dan PP55 juga. Jadi satu, NPPN wajib diajukan. Dua, PPh final 0,5% lanjut sampai dengan Desember 2029 ya. NPPN dan PPh final 0,5% itu bisa berjalan bersamaan. Mana dia? Hilang. Ya, hilang. Ya, teman-teman tinggal nonton videonya ya. Jadi intinya bisa ya, ajukan NPPN. Mohon maaf tadi hilang. Oke. Kalau misal punya uang dari sewa rumah 200 juta dimasukin kemana, Pak? Oke. Jawabannya adalah satu, uang itu ada di mana? Pada tanggal 31 Desember 2025. Nah, jika ada di tabungan, maka lapor tabungan. Gitu. Jika ada di deposito, maka lapor deposito. Gitu. Jika dibelikan mobil, maka lapor mobil. Gitu ya. Jadi laporan itu adalah sesuai kondisi tanggal 31 Desember. Uang itu ada di mana? Kemudian masuk di lampiran pajak final, kalau sudah dipotong oleh penyewa, ada bukti potongnya. Kalau belum dipotong, maka setor sendiri. Ini betul ya. Jadi penghasilannya dilapor di bagian penghasilan yang bersifat final. Sedangkan hartanya dilapor di sini yang gue bikin. Oke, thank you Pak Lim Thomas. Bapak Willy, suami sudah meninggal. Surat-surat sudah balik nama ke istri dan anak-anak. NPWP sudah ditutup dan buat NPWP baru atas nama istri. Bagaimana cara melaporkan pajaknya? Karena ini baru pertama kali saya lapor pajak. Oke, semua harta ya, harta dari almarhum suami ditulis sebagai nilai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, namanya warisan. Ya, kategorinya namanya warisan. Kemudian ada yang menjawab nih, Bapak Yohanes, bantu jawab, isi semua harta milik suami ke istri asal harta tersebut sudah dilaporkan, kasih saya keterangan warisan. Oke, thank you. Ibu Liong Supin, malam Pak, kalau saya dulu karyawan, tetapi sekarang sudah tidak lagi, hanya sebagai investor saham. Pilihannya karyawan atau kegiatan usaha, mohon bimbingannya. Kalau saya pilih usaha saja, ya karyawan juga boleh. Bebas, bebas saja, karena kan Bapak sudah tidak bergantung sama pilihan itu ya, jadi bebas. Ini Z 8.000, ya oke-oke aja.
Emas yang disimpan untuk investasi, apakah bisa dicantumkan di setara kas saja? Satu, jika di 2024 emas itu belum dilapor, maka di 2025 boleh masuk setara kas. Ini keyakinan saya ya. Yang kedua, jika di 2024 emas itu sudah dilapor sebagai apa gitu ya emas, maka ikuti saja yang 2024 itu berlanjut ya ke 2025. Oke. Thank you Pak Ibu Sufi. Ibu Willy, kok bagaimana dengan selisih kurs untuk tabungan dolar yang dicairkan kepada rupiah? Masuknya di mana di Google Sheet-nya? Oke, selisih kurs. Keuntungan dari selisih kurs masuk ke penghasilan neto dalam negeri lainnya. Di situ aja, ditambahin di situ. Thank you Pak Willy. Kok saat ini sudah ada yang namanya tabungan emas digital, di mana ada nomor rekeningnya seperti aplikasi di Bank Emas BSI, aplikasi Tring Pegadaian, bukan trading emas ya. Nah, harta ini masuk ke lampiran mana? Sama saja dengan emas batangan biasa, ya, di harta lainnya. Kode 7 ya kalau nggak salah ya. Thank you, Bu DDN. Ada yang balas nih, Bapak Argajo, saya masukkan ke emas batangan, catatan diisi pegadaian tabungan emas, bukti kepemilikan, isi nomor rekening emas. Ya, boleh-boleh saja. Oke, thank you Pak Argijo. Bapak Jajang, anjir, rumit amat bang, kota emang bangsa. Bapak Charles Antonius, salam sukses kok. Mau tanya, gimana dengan asuransi Netlink yang sudah selesai masa preminya? Apakah tetap dimasukin? Kalau tetap dimasukin, nilai apa yang kita masukin? Oke, saya cenderung untuk lapor nilai premi yang sudah dibayarkan. Oke, kalau nilai premi terlalu tinggi, Bapak boleh laporkan nilai unit link tunai yang masih tersisa. Gitu juga boleh, Pak. Thank you, Pak Charles. Bapak Yoyo, kok kalau emas fiktif itu dihilangkan, apakah bakal dianggap jual dan ditagih pajak dari keuntungan harga perolehan saat ini? Jawabannya bisa terjadi ya, bisa terjadi dianggap jual dan disuruh bayar pajak atas keuntungan. Itu bisa terjadi, dan kita perlu melawan kalau itu terjadi. Maksudnya menjelaskan ya, melawan dengan penjelasan. Jangan lu tampol ya. Kemudian dulu dengan keuangan emas meskipun fiktif harus dilapor terus, jangan dihilangkan biar nggak kena pajak gen. Betul ya, betul. Dulu begitu prinsipnya, namun di Cortex muncul kolom yang namanya nilai saat ini. Nah, inilah yang bikin deg-degan ya, deg-degan. 3. Mohon edukasinya, soalnya di SPT ayah saya ada logam mulia, namun nggak ada barangnya entah kemana. Solusi gimana ya, Yang terbaik di Cortex dulu ayah saya dilapor saja sudah dari masuk TA1. Oke, jadi kembali kepada wajib pajak. Oke, berani nggak hapus dari SPT? Dengan konsekuensi siap berdebat dengan AR. Gitu. Kalau saya sih saya berani. Karena saya mau jadi orang jujur. Gitu loh. Gue mau lapor yang benar. Jadi kalau memang nggak ada ya gue buang. Gitu. Tetapi kalau dia nggak berani, tipenya penakut, ya mau dilaporin terus juga nggak apa-apa sih. Oke, thank you Pak Yoyo. Bapak KJ Batam, kok saya buka tidak ada pilihan e-reporting? Apa nih? E-reporting apa nih? E-reporting apa nih? Form itu beda sama SPT di Kotes loh. Apa digabung semua? Saya nggak nyambung, maksudnya reporting di lampiran 67 ya? Nah, itu memang lampiran pribadi saya. Gitu ya. Oke, Pak KJ Batam. Oke, teman-teman, thank you semua. Ini sudah pertanyaan terakhir untuk yang video mengenai isi kertas kerja SPTOP ya. Teman-teman, SPTOP masih ada waktu sampai 31 Maret ya untuk lapor, segera lapor di Cortex. Teman-teman nggak usah terlalu khawatir ya, lapor aja, yang penting SPT-nya wajar. Itu dulu yang paling penting. Yang lain sih masih bisa kita otak-atik di masa depan lah. Oke, thank you teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu.